Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan isi bab 2 landasan teori untuk rancangan penelitian kuantitatif. Nah, apa fungsi teori dalam penelitian kuantitatif? Dalam penelitian kuantitatif, teori berfungsi sebagai penjelasan awal atau prediksi tentang hubungan antar variabel yang akan diuji oleh peneliti. Teori menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian kuantitatif karena digunakan untuk menuntun penulis atau peneliti dalam menemukan masalah, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat analisis data. Ingat, dalam penelitian kuantitatif, variabel-variabel saling dihubungkan untuk menjawab rumusan masalah atau untuk membuat prediksi tentang hasil apakah yang ingin diharapkan. Prediksi-prediksi seringkali dikenal dengan istilah hipotesis. Variabel dalam penelitian kuantitatif, variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur, dinilai dan diobservasi berdasarkan satu skala. Contoh, gender, umur, status sosial ekonomi, sikap-sikap tertentu, perilaku-perilaku tertentu seperti kontrol sosial, kekuatan politis, atau kepemimpinan. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas, variabel terikat, variabel intervening, variabel moderating, variabel kendali atau kontrol, dan variabel acak atau rambang. Variabel bebas adalah variabel yang mungkin menyebabkan, mempengaruhi, atau berefek pada outcome. Variabel ini juga dikenal dengan istilah variabel treatment, manipulate, antecedent, dan prediktor. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat merupakan outcome atau hasil dari pengaruh variabel bebas. Istilah lain untuk variabel terikat adalah variabel kriterion, outcome, efek, dan respons. Yang ketiga, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ini memediasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderating ini merupakan variabel baru yang dikonstruksi sendiri oleh peneliti dengan cara mengambil satu variabel dan mengalihkannya dengan variabel lain untuk mengetahui dampak keduanya. Variabel-variabel ini biasanya terdapat dalam penelitian eksperimen. Variabel kendali. Variabel kendali adalah variabel yang memainkan peran penting dalam penelitian kuantitatif. Variabel ini merupakan variabel bebas jenis khusus karena variabel ini secara potensial juga dapat mempengaruhi variabel terikat. Variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang fungsinya dapat diabaikan atau tidak perlu diperhatikan pengaruhnya pada variabel bebas dan variabel terikat. Jenis-jenis hubungan antar variabel. Pertama, hubungan simetris. Kedua, hubungan timbal balik. Ketiga, hubungan asimetris. Keempat, hubungan antara stimulus dan respon. Dan yang terakhir, hubungan antara disposisi dan respon. Struktur bab 2, landasan teori. Subbab 2.1. Bagian ini berisi uraian tentang teori, konsep, dan definisi yang terkait dengan topik dan tema penelitian yang berasal dari berbagai pustaka atau literatur. Subbab 2.2, penelitian terdahulu. Bagian ini berisi hasil-hasil penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan topik dan tema penelitian. Subbab 2.3, hipotesis. Bagian ini berisi hipotesis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis yang dibangun harus fokus pada dan selektif pada yang akan diteliti. Hipotesis akan diterima jika faktanya membuktikan kebenaran dan sebaliknya akan ditolak jika faktanya menyangkal kebenaran.
Subbab 2.4 Kerangka teori atau kerangka konseptual. Bagian ini berisi kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subbab 2.4 Kerangka teori atau kerangka konseptual. Bagian ini berisi kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Istilah teori di sini menunjuk pada sumber penyusunan kerangka yang bisa berupa teori atau konsep, bahkan logika. Jika teori yang digunakan untuk menyusun kerangka, maka judul yang digunakan dalam subbab ini adalah kerangka teori atau kerangka teoritis. Bila konsep yang dijadikan sumber menyusun kerangka, maka judul subbab ini menjadi kerangka konseptual. Jika logika yang digunakan, maka subbab judul ini menjadi kerangka pemikiran. Sekian dan terima kasih.